Cara Tuhan memilih pemimpin. Baca Imam. Ibrani 5 ayat 1-6. Khotbah oleh Pendeta Ria Jacobs. Saya punya anak 4 dan keluarga pemusik. Tetapi saya bilang sama anak-anak, kamu itu belum punya uang, belum punya gaji, tapi kamu punya tangan untuk kasih Tuhan. Akhirnya pelan-pelan mereka kasih musik. Dan setiap saya di jemaat, saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kalian keluar, jangan merasa bangga untuk apa tuh. 4 keluar, udah gak ada kan 4 musik, jangan sombong. Itu dari Tuhan. Jadi sebelum keluar dari satu jemaat, saya selalu bilang sama anak-anak, kalau ada 4 keluar, kamu cari murid 4 orang kamu jadikan. Dan itu perjalanan kami keluarga. Cuman saya tahun 2019 kena cancer. Kemudian itu saya berpikir dapat penyakit yang mematikan. Itu keren. Kenapa Tuhan kasih tahu kamu mati? Cara Tuhan memilih pemimpin. Baca Imam. Khotbah oleh Pendeta Ria Jacobs. Bacaan diambil dari Ibrani 5 ayat 1-6. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kita mengambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Hari yang indah karena itu hari awal, untuk selanjutnya indah. Karena dekat dengan Tuhan itu asik. Atau kalau pakai bahasa anak muda itu keren banget. Cuma ini banyak orang Kristen tidak menyadari itu dianggap hanya cerita Israel keluar dari Mesir, cerita para rasul yang buat keajaiban, sampai sapu tangan bisa menyembuhkan, sampai bayangan bisa menyembuhkan. Cuma cerita dulu badannya. Padahal sampai sekarang serius. Kenapa? Karena yang turun ke dunia itu Tuhan, Allah yang besar. Emang kalau memang kita coba mikir dengan akal sulit mengerti. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan ngomong, kita itu dengarkan aja. Maka kita akan menikmati kedahsyatan di sana. Tetapi karena dosa itu mulai dari Adam. Karena dosa manusia sulit mengerti, sulit memahami. Makanya kemudian cerita sejarah keselamatan itu adalah cerita yang mencoba untuk memperlihatkan, ya kamu dosa, aku ampuni. Lihat aja ya, waktu mulai Tuhan menciptakan bangsa Israel. Menciptakan bangsa Israel Tuhan. Diciptakan dari orang yang benihnya mati. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu dari bukan hanya dari alam semesta, dari tidak ada jadi ada semua, gitu kan? Tapi juga dari bangsa Israel. Tapi juga cerita dalam bangsa Israel. Itu kan dari Abraham yang salah juga udah mandul gitu ya. Jadi bangsa Israel. Nah, sesudah bangsa diciptakan, kemudian penuh dosa. Karena kalau kita lihat cerita Israel ya, Lewi itu kan
suku bangsa dipilih khusus jadi imam. Tapi kata bapaknya Lewi itu jahat banget, kejam sekali. Memang ada ceritanya dalam Alkitab. Tapi justru yang jahat, yang kejam ada dua yang dalam bahasa berkatnya Yakub, dicek aja. Waktu Yakub mau meninggal dia berkati anak-anaknya, dua anaknya yang dia marah sekali, Simeon dan Lewi. Tapi itu dari yang jahat Tuhan jadikan imam. Kalian tahu cerita Alkitab itu asik. Yang ada jelasnya di situ, imam besar itu 1 tahun sekali, imam-imam yang selalu menyalakan korban itu tidak 1 tahun sekali, ya. Dia ada jalan Harun, anak Eli, gitu ya. Ini imam-imam yang membakar korban untuk supaya ada pengampunan, ada keselamatan. Jadi sebetulnya dari perjanjian lama proses bangsa yang jahil, tapi judul yang dikasih di dalam Alkitab, bangsa yang sesat, itu Tuhan mau cuci gitu. Tapi itu bangsa Israel, itu cerita sejarah karya keselamatan alam itu. Dan Tuhan gak pernah menyerah dengan kejahilan dan kejahatan bangsa. Dikirimlah anaknya untuk datang malah dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Yesus itu adalah imam besar. Yesus, apa yang dilakukan Yesus adalah gambaran dari sejarah Israel, mulai dari penciptaan bangsa Israel. Yesus datang sebagai imam besar, menyerahkan darahnya, menghapuskan dosa orang-orang jahat dan orang-orang sesat. Makanya kan ada lagu Yesus penebus dosa, Yesus pengampun dosa. Ya, emang itu tugasnya Yesus. Jadi kalau umpama kita jadikan apa yang saya uraikan ini satu titik pembelajaran, maka jemaat kita boleh belajar bahwa kalau Tuhan yang datang, yaitu berkali-kali, ayo kita satu minggu bisa nggak berdosa sama sekali. Dan Israel itu kalau mama hitung domba yang dibakar, domba yang dikorbankan, saya cuma mikir kaya banget Israel. Berdosa kasih 1 lembu, kalau orang kaya 1 lembu, kalau orang nggak kaya banget kasih domba, kasih kambing, kalau orang miskin kasih burung. Dia berdosa. Jadi kalau kita belajar dari Yesus mengampuni kita, Yesus datang membersihkan kita, syukur tahan dulu. Gak berkali-kali kita kasih korban, gak berkali-kali kita kasih domba, gak berkali-kali kita percikan darah, taruh ke kanan, kasih jari kanan, jari kaki dan jari tangan kanan. Gak setiap kali kita minta ampun sama Tuhan atas segala dosa kita. Kita boleh datang kapan saja. Jadi sebetulnya punya Yesus itu keren loh, hebat sekali. Kalau kita ada kesalahan, kalau kita
Jadi akui dulu akan kekurangan kedosaan kita, akui, minta ampun. Dia Imam besar, dia akan selesaikan di hadapan Tuhan. Asal mengakuinya nggak basa-basi, tapi lahir dari hati yang paling dalam. Dan kita akan nikmati hubungan dengan Allah tanpa dosa. Oke. Kalau kita mencoba memahami hubungan dengan Allah tanpa dosa, adalah bahwa dosa itu putusnya hubungan Allah dan manusia. Dengan Yesus datang menyerahkan dirinya, hubungan kita dengan Allah jalan. Mau jalannya sangat lancar, mau hubungannya tanpa hambatan, mau hubungannya ada hambatan, tapi sudah ada hubungan. Makanya di dalam Amsal 3 berkata demikian, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Allah akan meluruskan jalanmu. Maksudnya apa? Kamu lagi bengkok di jalan, akui Tuhan. Artinya firman mau katakan, mau kamu bengkok jalannya, mau kamu lurus jalannya, akui Tuhan. Kalau kamu bengkok jalanmu, Tuhan luruskan. Itu Amsal coba menanamkan konsep ini, bahwa hubungan kita dengan Allah itu menolong kita, mau dalam keadaan bengkok mau dalam keadaan mundur, pelapor tapi kalau kita mencoba menikmati, aku udah punya relasi dengan Tuhan karena Kristus, kita pakai itu. Dan kalau umpama kita dengan Tuhan beres hubungannya, itu kerinduan cari Tuhan itu tinggi banget. Kerinduan untuk berada di hadiratnya bukan cuma lagu, bukan cuma bisa nyanyi gitu ya, enggak. Tetapi memang kita rasanya pengen cari Tuhan, pengen ketemu dengan Tuhan. Jadi lepasnya, lancarnya hubungan Allah dengan manusia membuat bukan hanya Allah yang selalu peduli sama kita, tapi kita selalu peduli sama Dia. Peduli bukan untuk nolong Tuhan jalan, nolong Tuhan apa, enggak. Peduli untuk nolong kita juga. Allah Maha Kuasa. Sama dengan kolektor. Ngapain kita kasih kolektor? Untuk buat Tuhan kaya. Sebelum ada persembahan Tuhan Maha Kaya. Lalu ngapain kita kasih kolektor? Ya untuk diri kita sendiri. Tuhan mau lihat, lu setia enggak? Lu sungguh-sungguh enggak? Gitu ceritanya. Nah, bacaan kita pada saat hari ini mengatakan bahwa Yesus sudah jadi imam besar, menjadi moderator antara Allah dan manusia. Sekarang setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Jadi imam besar yang dimaksud ini adalah kita bersama. Makanya kan ada kalimat, ada firman Tuhan yang mengatakan, kamu adalah imam rajani, umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Itu kita adalah imam besar yang dipilih dari manusia. Kalau Yesus itu imam besar yang diutus dari sorga. Nah sekarang kita bicara tentang imam besar yang dipilih dari manusia. Kalau saya kaitkan dengan tema yang ditaruh di khotbah sini, untuk orang jahil dan orang sesat. Tema SBU maksudnya ditaruh di sini. Itu dikatakan di dalam bacaan kita bahwa imam yang dari manusia itu adalah imam yang mengerti kejahilan dan kesesatan manusia. Wah ini bisa ditafsirkan kemana-mana.
seorang imam harus peka akan kelemahan sesamanya untuk supaya dia bisa membawa umat kepada Tuhan, minta ampun. Dan kalau di gereja itu diwakili oleh P2, ya kan? P2 itu tugasnya apa? Doa pengakuan dosa. Kalau P2 berdoa pengakuan dosa, itu bukan P2-nya berdosa, tapi P2 menjadi imam besar untuk membawa dosa kita bersama kepada Tuhan. Kalau kita tahu P2 itu mengakui dosa kita bersama, harusnya umat itu benar Tuhan, ampuni saya, dalam hati ngomongnya gitu. Bukan mikir dia berdoa pengakuan dosa kemudian ya Tuhan benar dosa, kayak gitu dia pikir. Lah orang P2 mengakui mewakili kita kok. Jadi gereja sudah mempresentasikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita ngerti orang berdosa, tapi sering yang terjadi dalam luar kita takut sama orang berdosa. Saya sebentar lagi pensiun, jadi banyak sekali pengalaman beriman. Ada majelis yang tugas dipimpin kebagian di rumah orang belum sudah patuh pendeta, nanti dia marah. Firman Tuhan yang lebih keras lagi. Ya mama kau takut sama orang berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi wakil Tuhan untuk mengakui dosa orang? Ini kisah nyata dan ini sebuah proses yang harus disadari bersama. Saya baru pimpin satu jemaat yang pas masuk konsistorinya dari ujung ke ujung yang semua. Dalam hati saya keren juga ini jemaat ya, yang dulu. Tapi kira-kira jemaatnya menjadi jemaat pemenang. Gereja terjebak pada situasi itu. Simbol-simbol menang olahraga, menang gaplek, menang apa, kecamatan nggak tahu mana. Dan itu sudah menjadi warna banyak ini. Menang-menang yang kelihatan, bukan menang di dalam iman. Dosa dibiarin, malah dimanfaatin untuk dana kiri, dana kanan. Semua kita tahu kalau kita mempertanggungjawabkan diri kita sesudah mati, yang ditanya bukan berapa banyak kekayaan. Semua kita tahu, semua kita selalu disadarkan soal ini. Itu sebabnya Yesus tahu gak gampang lawan kedagingan. Makanya Yesus sendiri yang datang. Makanya ada Roh Kudus di dalam kita. Saya ulangi, ada Roh Kudus di dalam kita untuk melawan kedagingan. Janganlah kita menjadi orang sesat, orang jahil yang dimengerti. Tetapi jadilah imam yang mengerti orang jahil, orang sesat untuk dipulihkan, untuk dikembalikan. Dan kalau bicara jemaat itu bukan hanya bicara tentang bagaimana jemaat yang aneh-aneh gitu ya, tapi bicara tentang dalam rumah. Bagaimana menghadapi anggota keluarga yang aneh-aneh. Jangan dibiarkan. Kalau kita sudah bilang ini, Tuhan, udah 7 kali, 77 kali
saya mencoba mengerti, saya mencoba memahami. Dua belum Tuhan. Apakah kita berhenti? Mungkin kita putus asa. Nggak apa-apa. Tapi ingat, buktikan bahwa pada saat itu Yesus bisa sentuh dirimu. Dia imam besar, kita cuma imam kecil-kecil. Jadi mari jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjuanglah untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk melaksanakan tugas sesuai kehendak Tuhan. Jangan hanya berpikir gini, itu tugas majelis tuh, sampai majelis imam besar. Memang majelis ada tanggung jawab, ya. Majelis itu sekolahnya sekolah VIP, tapi juga dituntut lebih besar dari jemaat. Jadi majelis ataupun jemaat punya tugas yang sama untuk menjadi imam yang mengerti, yang memahami akan situasi kondisi yang ada. Jangan menyerah. Kenapa Tuhan pilih dari manusia imam besar? Karena Tuhan tahu kamu kan ngerti kayak apa sih manusia lemah, orang tahu lemah. Itu kan perjalanan kita. Jadi karena kamu mengerti, ya dampingilah agar supaya semua orang berkebenaran. Kita sebentar lagi akan merayakan Paskah, Natal. Makanya masa raya Advent kan kita kan masuk di masa raya Advent. Masa raya Advent itu apa sih? Masa di mana kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Di tahun 2023, masa raya Advent yang kesekian, kita sudah diingatin, hey, Tuhan mau datang yang kedua kali. Sudah jalankan tugasmu belum sebagai imam? Sudah belum? Jadi tiap merayakan Advent kita itu koreksi diri, kita itu evaluasi diri. Sudah siapkah? Bagaimana cara siapnya? Sudah kan tugas yang Tuhan kasih kita laksanakan. Cuman saya tahun 2019 kena cancer, kemudian di kemo. Pada waktu saya kena cancer, itu saya berpikir, karena itu khotbah saya juga, kalau dapat penyakit yang mematikan itu keren. Kenapa? Tuhan kasih tahu kamu mati. Ada orang mau mati nggak tahu apa-apa atau mati nggak siap gitu. Kalau cancer itu berarti Tuhan siapkan dulu untuk menghadapi gitu kan. Jadi pada waktu saya kena sempat bergelut dengan Tuhan, yang kemudian pada akhirnya Tuhan saya siap. Memang salah satu anak saya yang sekarang lagi di Korea berkata demikian, "Mak, aku pulang." Lalu saya bilang, "Lu pulang ngapain?" "Ya temani mama." Dan dia berpikir akan mati juga. Temani mama. Emang kalau kau temani mama, kau masih dua? Enggak sih. Ya udah, sekarang apa maumu? Ya mama tunggu aku selesai sekolah. Ya sisa berdoa saja sama Tuhan. Tuhan tolong supaya mamaku tetap kuat sampai saya selesai sekolah. Dan Bapak Ibu, pada waktu itu banyak sekali saya mencoba memotivasi. Saya itu dalam keadaan tertatih-tatih. Kalau di luar pakai kursi roda, di dalam saya nggak pernah berhenti melayani. Minggu melayani, Rabu melayani, sampai orang yang punya sakit kanker yang pernah di kemo berkata begini, "Pendeta nggak sakit?" "Ya sakit banget."
daripada saya tidur menikmati sakit, lebih baik saya jalan dalam kesakitan. Itu saya jalan dari ujung ke ujung ke ujung. Mau besar kayak apa gerejanya, saya jalan pelan-pelan. Yang paling berat adalah yang tangga dampaknya sampai sekarang kondisi kaki saya. Artinya mencoba memaknai setiap detik kehidupan. Enggak menangisi bahwa saya akan mati, gitu. Saya cuma berpikir Tuhan sebetulnya belum selesai tugas saya, tetapi saya sudah itu makasih. Siapkan saya paling tidak bercukup. Makanya saya nggak mau menyerah kalah dengan waktu. Saya bukan melayani supaya saya nggak mati, enggak. Justru karena saya siap untuk pergi, saya isi dalam keadaan sakit. Setengah mati itu kalau dikeno Bapak Ibu, ada yang kena di sini, ada yang kena di sana, saya kena di kaki. Ya puji Tuhan, sampai sekarang saya masih hidup. Artinya jemaat, Tuhan itu bukan cerita aku nangis dan butuh. Tuhan itu bisa nyata sekarang ini. Kalau dia sudah berkorban, dia yang membuat kita bisa berhubungan langsung dengan Allah. Malah lebih keren lagi, mintalah dalam nama nanti Bapak kasih. Mana gitu Tuhan kasih. Sisa kita buktikan kok. Tapi itu hati-hati di dalam gereja, pembelokan sering terjadi. Mari jemaat, kalau dikatakan di sini bahwa menjadi imam itu bukan karena kita punya mau, karena Tuhan yang kasih, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Itu yang saya bilang, Harun itu turunan Lewi yang Yakub marah sekali gitu. Dan ini sejarah, baca aja dalam berkat-berkat Yakub. Tapi Tuhan tetapkan jadi imam besar. Atau apa pakai bahasa Yohanes 3:27, tidak ada yang ada dalam diri kita yang tidak dikasih sama Tuhan. Segala suatu pemberian. Yohanes 3:27 itu ayat bagus banget. Untuk apa? Untuk ingatin kita, oh aku bisa basket karena Tuhan. Oh aku bisa ini karena Tuhan. Oh aku bisa itu karena Tuhan. Itu sebabnya pada saya punya anak 4. Kami bukan keluarga pemusik, tetapi saya bilang sama anak, kamu itu ya belum punya uang, belum punya gaji, tapi kamu punya tangan untuk kasih Tuhan. Akhirnya pelan-pelan mereka kasih musik. Dan setiap saya di jemaat, saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kalian keluar jangan merasa bangga untuk apa tuh 4 keluar udah gak ada kan 4 musik, jangan sombong. Itu dari Tuhan. Jadi sebelum keluar dari satu jemaat, saya selalu bilang sama anak-anak, kalau ada 4 keluar, kamu cari murid 4 orang kamu jadikan. Dan itu perjalanan kami keluarga. Selalu ada murid di setiap jemaat. Kenapa? Hanya untuk memahami bahwa kamu dikasih tangan, pakai. Kamu sudah dikasih tangan yang dipakai, kasih orang lain juga bisa pakai tangan yang dipakai. Bisa kok. Kenapa saya dari kelas? Malah ada anak saya di musuh. Saya bilang begitu, akhirnya ada satu kelas di atas dia, dia kelas 2 kalau nggak salah, yang belajar sama dia kelas 3 SD bukan SMP ya. Ya, mak aku udah ada
lalu dia cuma kasih lagu, dia kasih namanya anak kelas 2 SD kan? Dia kasih lagu sama temen satu angkatan karena habis itu pasti gak ada, tapi kalau saya kemana-mana kalau saya cuma satu lagi, saya sering bawa dia untuk temani anak laki saya karena 3 kakaknya cewek, jangan terlalu feminim gitu ceritanya. Jadi udah dekat, ya udah ajarin dia, dia kasih lagu, ini ya, ini, dia naik tidur. Untuk itu anak rajin sekali, dia sekarang insinyur perusahaan UI, udah kerja. Dia sendiri, jadi kakak-kakaknya yang 3 turun, bisa Bram, yang mana yang nggak bisa, itu enggak, tapi yang kecil itu cuma 1 kali saat dia naik tidur, tapi minimal sudah ditanamkan, dia punya tanggung jawab. Kira gampang itu Bapak? Artinya mencoba memberikan dasar pemahaman, dan itu dari Alkitab. Kamu udah dapat dari Tuhan. Bagi itu dan Tuhan udah kasih kita semua, oke? Jangan simpan sendiri. Mau berkembang? Kalau kita mau berkembang, itu hanya bisa kalau kita bagikan. Buktikan saja. Amin.